Saya kira itu. Ya, ya baik Pak Caswi, terima kasih. Monggo Pak Taufik, jika ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari Ibu Dian. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya dipaparkan karena banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi biar nanti Caswi, Pak Gun bisa mengetahui ya. Kalau begini menjadi menyempit, kasihan ini teman-teman yang sudah bertanya nanti tidak terespon ya. Jadi ditampilkan aja banyak itu, jangan dipilih oleh panitia begitu nanti. Baik Pak, mohon izin ya, para panitia ditampilkan pertanyaannya. Iya, jadi nanti biar Pak Gun bisa merespon, Pak Caswi ya. Saya sedikit soal wamil itu, memang istilahnya sekarang bukan wamil tapi komponen cadangan, ada undang-undang PSDN ya. Itu memang dibuka untuk tahun ini 2.500 ya. Artinya sedikit sekali memang masih, tapi setiap tahunnya insya Allah pemerintah akan membuka peluang itu. Untuk siapa? Untuk mereka yang memang siap untuk diposisikan sebagai tentara swasta kira-kira gitu ya. Tapi ada fasilitas-fasilitas tertentu yang ketika nanti terjadi peperangan atau perang misalnya, itu harus siap berperang ya. Ini akan dilatih 3 bulan ya. Itu pendaftarannya nggak tahu di kodim dibuka apa enggak ya. Saya kira ada di sana, jadi bertanya ke sana langsung karena itu memang porsinya eksekutif ya, porsinya eksekutif. Nah lalu ya ini jadi meloncat ya pembahasan kita, tapi itu penting saya kira. Jadi mungkin memang dalam situasi sekarang ini orang berebut ya, jadi informasi begitu cepatnya, respon masyarakat juga begitu cepat, termasuk soal Komcat ini. Komcat ini juga begitu, biasanya sehari saja dibuka pendaftaran sudah ratusan ribu orang yang daftar. Nah ini nggak tahu ini orang Banjarnegara cepat apa nggak menangkap peluang-peluang ini ya. Dan ini laki perempuan ya, bukan hanya laki-laki, perempuan pun oke. Ini kalau para penyuluh mau jadi Komcat juga boleh, nanti angkat senjata perang gitu kan ya, kalau diperlukan. Nah yang mungkin juga saya ingin nimbrung soal soal radikal itu ya, radikalisme. Ini Banjarnegara ini susukan juga lumayan itu, susukan daerah-daerah terpencil itu cukup lumayan. Saya sangat keras memang soal-soal seperti itu. Di Banjar dulu di atas itu ada radio yang juga pidatonya selalu memprovokasi ya. Di Purbalingga itu juga ada radio yang pidatonya pokoknya Anda bisa bahasa Jawane niteni gitu ya. niteni ya. Niteni. Pokoknya kalau dikit-dikit itu dia pidatonya kullu bid'atin dolalah. Ya, kalau di ceramah-ceramahnya itu sambutan awalnya di muqaddimah itu kullu bid'atin dolalah itu ya, itu biasanya ini adalah kelompok-kelompok yang memang kritis terhadap ubudiyah yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, dan lalu biasanya runtutannya itu nanti ke arah yang keras-keras seperti itu. Jadi tolong ini dipahami oleh para penyuluh, karena penyuluh ini bergerak di bawah ya. Mohon maaf ya, di bawah itu kalau ada pengajian kok dia menyebut diri kajian, itu juga tolong itu. Umumnya masyarakat kan menyebut pengajian, tapi kelompok ini biasanya menyebutnya kajian gitu ya. Itu juga tolong diperhatikan. Tidak semua ya, tidak semua seperti itu ya. Saya ingin menunjukkan ciri-ciri fisikal aja ya. Kalau yang jenggot, cingklang saya kira udah terkenal lah ya. Jenggot, cingklang, batu ireng itu saya kira udah terkenal. Itu juga salah satu ciri yang cukup dominan. Kenapa? Karena memang rata-rata pelaku bom itu ya batu ireng, kato cingklang gitu ya. Jenggoten itu rata-rata pelaku bom itu.
Pak Gun-Gun. Jadi rata-rata seperti itu. Nah, tidak semua yang seperti itu adalah pelaku bom. Nanti Kiai Hasyim Asy'ari yang jenggotan juga dianggap bom gitu ya. Jadi, nah itu fakta-fakta yang kita hadapi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah jangan jauh-jauh dari kiai. Hati-hati adik kita, ponaan kita, anak kita, tetangga kita, murid kita, kalau masuk pesantren itu harus jelas siapa kiainya. Ini karena hari-hari ini sulit sekali membedakan mana kiai atau pesantren yang jelas-jelas ahli sunnah wal jamaah dan mana yang mohon maaf kelompok wahabi itu ya, atau lebih keras lagi adalah kelompok-kelompok radikal. Itu agak sulit dibedakan. Kenapa? Karena mereka juga menyebut diri sebagai Sunni. Mereka menyebut diri sebagai Sunni. Karena memang di dunia ini yang lebih terkenal hanya ada dua kelompok, kalau tidak Syiah ya Sunni. Sehingga Wahabi pun ngaku Sunni gitu. Kelompok-kelompok yang ngebom itu juga ngaku dirinya Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Nah itu, jadi ini yang bisa saya respon ya. Makasih. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih banyak. Jadi panjang lebar ya Pak ya. Nanti ini banyak banget pertanyaan Pak dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua di luaran sana, khususnya di Banjarnegara nih. Mereka ini kebanyakan menanyakan tentang radikalisme. Berarti memang banyak sekali masyarakat luas yang pola pikirnya merasa terganggu dengan adanya paham radikalisme seperti ini. Nah, lanjut, ini pertanyaan terakhir karena masalah waktu juga, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu di luaran sana peserta Zoom meeting pada hari ini, karena kita masih hanya bisa satu pertanyaan saja yang bisa saya sampaikan kepada narasumber kami. Ini langsung dari Hani Fatimatus Zahro untuk Bapak Gun-Gun. Pak, bagaimana cara yang paling efektif agar masyarakat ataupun generasi muda mampu mengamalkan Pancasila di era digital dengan bijaksana? Dan sementara pengetahuan mereka ini tentang kebenaran informasi masih kurang, sehingga tidak bisa menyaring informasi yang diterima, kemudian mereka hanya membagikannya seperti hoax. Mohon penjelasannya, dipersilakan Pak Gun-Gun. Terima kasih, pertanyaan saya kira bagus ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa memahami tentang informasi yang mengandung hoax itu dan tidak membagikannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang kami banggakan, terutama para penyuluh ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi informasi hoax ini. Jadi sebelum kita menyebarkan informasi, alangkah baiknya sebelum kita menyebarkan informasi itu, kita lakukan identifikasi. Yang pertama adalah terkait dengan sumbernya, siapa yang menyebarkan informasi itu. Kalau informasi disumberkan oleh orang-orang yang berkompeten, ya, kemudian jelas siapa yang menyebarkan, ini baru kita sebarluaskan kembali. Tapi kalau kita mendapatkan informasi tidak jelas sumbernya dari siapa, sumbernya dari mana, hanya mengaku-ngaku dari institusi dan sebagainya, nah ini perlu kita lakukan supaya tidak menyebarkan informasi itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah biasanya informasinya terdengar mustahil untuk dilakukan. Jadi hal-hal yang mustahil untuk dilakukan ini adalah salah satu ciri bagaimana kita mengidentifikasi informasi hoax itu. Kemudian selanjutnya adalah dan kalau ada informasi seperti ini, biasanya informasi hoax itu yang menyebar di media sosial itu tidak muncul di media massa, tidak ada di televisi, tidak ada di koran, tidak ada di radio. Jadi hanya di media sosial. Jadi ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi itu. Nah, terkait dengan bagaimana caranya menyebarkan pemahaman tentang Pancasila di era digital ini, tentunya kita bisa menggunakan berbagai sarana terkait dengan digital ini. Yang pertama, kita bisa menyebarkan informasi tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila ini, terutama dalam kaitan dengan
bagaimana kita bisa mencontohkan pada orang lain ya bahwa nilai-nilai Pancasila yang dilakukan itu adalah antara lain misalnya gotong royong tadi, kemudian toleransi dan sebagainya. Tapi dengan contoh, karena generasi muda perlu contoh, perlu yang dilihat, yang menjadi rujukannya siapa gitu. Jadi ini saya kira menjadi satu hal yang harus kita kedepankan untuk supaya generasi milenial ini mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi contoh itu yang menjadi penting, kemudian juga bagaimana supaya dengan menggunakan bahasa milenial yang dipahami oleh mereka. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa dewa yang sulit dipahami. Ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang membumi, yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya ada di mana. Kemudian juga lakukan dengan pendekatan kearifan lokal. Jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan supaya Pancasila ini bisa membumi dan bisa diimplementasikan oleh terutama generasi milenial. Jadi itu mungkin beberapa hal yang jawabannya. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gun-Gun. Terima kasih banyak kepada 3 narasumber saya pada siang hari menuju sore hari ini. Dan selanjutnya akan ada closing statement dari Bapak Taufik. Dipersilakan Pak Taufik. Ya, makasih banyak. Jadi pasti peserta tidak puas ini karena banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat kita respon ya. Inilah keterbatasan yang kita hadapi ya. Satu waktu, yang kedua juga karena faktor teknologi sehingga kita tidak bisa leluasa. Biasanya memang kalau materi-materi begini ini bisa berjam-jam ya. Apalagi kalau sudah bicara radikalisme, bicara tentang Pancasila itu biasanya menarik sekali, dan saya tahu bahwa ini sesuatu yang sensitif, banyak sekali mungkin diksi-diksi yang menyebabkan orang menjadi multitafsir ya. Tadi saya menyampaikan soal kajian itu juga ada yang bertanya, kenapa kajian dipertanyakan, dipersoalkan ya. Jadi bukan itu, maksud saya begini, di kampung-kampung itu kan biasanya yang berjalan itu kegiatan pengajian-pengajian ya, pengajian-pengajian, tapi biasanya mereka itu menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan kita, bukan hanya kajian ya, gak umum gitu loh. Kalau di kampung kok ada kegiatan rutin namanya kajian, itu nggak umum. Kalau kelompok intelektual, kelompok mungkin aktivis itu biasa saja. Tapi kalau itu dilakukan oleh masyarakat pinggiran itu menjadi aneh ya, menjadi aneh. Nah, itu salah satu ciri ya, salah satu ciri mereka itu adalah itu, salah satunya. Tentu tidak semuanya, seperti tadi saya katakan bahwa banyak kajian-kajian yang itu bagus ya, dilakukan oleh para aktivis, kelompok intelektual, ormas, apa segala macam itu bagus-bagus saja. Nah, jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengatakan bahwa kita memang harus sangat bijaksana menghadapi fenomena sosial, perilaku, dan karakter masyarakat. Jangan juga gampang menjudge, gampang menghakimi, ya. Ketika orang batuk ireng, celana cungklang, itu berarti dia adalah tukang ngebom, itu juga salah. Itu tidak benar ya. Orang yang mungkin pidatonya keras, lalu dia radikal, itu juga tidak tepat ya. Jadi karena itu maka sikap bijak itu juga bagian dari sikap yang dikembangkan oleh paham Pancasila itu sendiri. Sikap bijak itu juga ajaran agama. Karena itu melihat fenomena sosial, kita mesti harus di samping cermat, teliti, analitis, ya, juga kita bijak di dalam melihat persoalan itu. Dan tema kita kali ini adalah secara umum adalah merajut Nusantara. Nah, merajut Nusantara ini artinya bahwa forum ini harapannya adalah bisa merekatkan kembali situasi masyarakat sebagai dampak proses-proses politik yang lalu kita ini seolah-olah terbelah. Dulu ada istilah kampret, cebong gitu ya, sampai hari ini juga belum selesai.
ada kadrun, ada apa, sampai hari ini juga belum selesai. Karena itu dengan forum ini mudah-mudahan kita bisa rekat kembali, rukun kembali, menyatu kembali dalam keindonesiaan kita. Kita berpikir bahwa persoalan begitu banyak, ayo kita kerjasama, gotong royong membangun Indonesia. Kalau ada persoalan, perbedaan kecil-kecil, apa segala macam, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Termasuk kelompok-kelompok radikal itu bukan untuk dimusuhi, tapi bagaimana mereka kita ajak untuk rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran. Ayo kita kembali menjadi Indonesia. Karena memang sudah banyak orang yang terpapar paham-paham yang anti Indonesia, anti pemerintah, bahkan anti mainstream keislaman di Indonesia, anti kiai, itu banyak banget ya. Jadi anti hal-hal yang memang sudah berjalan dengan baik ya, anti Pancasila tentu segala macam ya. Ya, ini kan kita lihat di medsos luar biasa. Jadi dan ini masih seperti ada kelanjutan dari proses politik di 2019, itu seolah-olah ini menjadi kelanjutan. Jadi kita bisa ngecek orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, bahkan mohon maaf di unsur-unsur mereka juga mengembangkan hoax segala macam, ini juga seperti kelanjutan. Saya harap dengan forum ini setidak-tidaknya untuk kita para penyuluh ini, ayo kita hapus itu semua, ayo kita kembali untuk merajut persaudaraan, merajut kerukunan, merajut nilai-nilai yang memang menjadi keyakinan kita, bisa membangkitkan, bisa menghidupkan kembali ruh daripada apa yang menjadi ruh para pendiri negara. Saya kira itu. Terima kasih pada para narasumber, Pak Gun-Gun, Pak Caswi, moderator, Mbak Pip, ya, para peserta. Mudah-mudahan nanti secara offline kita bisa ketemu lagi ya. Sebagian saya kira beberapa sudah sering ketemu dengan saya, tapi mungkin sebagian yang lain belum pernah bertemu langsung ya. Ini karena COVID, saya mohon maaf, memang saya jarang sekali saya ke dapil ya, karena ke dapil itu juga bahaya sekarang ini. Ini anggota-anggota DPR semua ini pada pusing maunya datang ke dapil, tapi karena situasi seperti ini menjadi terhambat gitu. Nah, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, diberi keselamatan dan mendapatkan ridha Allah, dan mudah-mudahan Indonesia ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa bangkit, perekonomian kita bisa bangkit, merasa percaya diri kita, sehingga akhirnya kita akan benar-benar menjadi negara maju seperti yang diprediksi oleh banyak pihak, bahwa Indonesia itu akan menjadi negara besar dan negara maju, bahkan kita masuk dalam 10 besar negara-negara dunia di tahun 45 ya. Jadi mudah-mudahan ini terjadi. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya yang tadi saya dengarkan bersama teman-teman semua, agar pemerintah dapat mengoptimalisasi sinergitas kementerian terkait utamanya seperti Kemendagri, Keminfo, Kemendikbud, dan juga Kemenristek Dikti, dan juga tentunya DPR RI ataupun MPR RI untuk membentuk suatu pola pikir yang dimana dalam alur pikir tersebut dapat membangun kekinian teknologi yang dimana sesuai dengan ideologi Pancasila dalam segala hal, yang dimulai dari informasi kebinekaan yang dikemas menarik dan juga dalam film ataupun media lainnya di media sosial, yang dimana dapat membawa irama santai dan bahkan bisa membawa anak muda, generasi muda khususnya dapat masuk pola pikirnya ke dalam poin tersebut. Terima kasih atas pada siang hari ini ataupun sore hari ini kepada 3 narasumber saya. Yang pertama Bapak Haji Taufik R. Abdullah selaku anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga pemateri kedua saya ada Dr. Andes Gun-Gun Siswandi MSI selaku dosen Fikom Universitas Esa Unggul Jakarta, dan yang ketiga ada Pak Caswiono Rusidi selaku Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat JP Ansor dan juga selaku staf khusus
Kemnaker RI 2019-2024. Untuk lebih lanjutnya dipersilakan kepada MC. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Kak Pit Cynthia Mawar yang sudah memoderatori acara kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Ya, kembali lagi dengan saya untuk acara yang selanjutnya, yakni penyerahan cindera mata kepada narasumber. Kepada panitia kami persilahkan. Nah, untuk narasumber yang tidak bisa hadir di lokasi, nanti cindera mata akan dikirimkan oleh pihak panitia. Ini gimana? Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber, moderator, dan juga tak lupa kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Amin. oh ya, nanti baik. Nanti tadi di awal acara saya mengatakan bahwa akan ada door prize. Nah, untuk door prize ini ada 10 nama dan nama-namanya sudah ada di tangan saya. Namun sebelum itu akan ada pembacaan doa terlebih dahulu supaya acara lebih berkah lagi. Dan pembacaan doa kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Suntoro Eskom selaku Ketua FKPAI Banjarnegara. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita berdoa, kita mohon agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan la'ini, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sukseskanlah kegiatan seminar pada sore hari ini. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kami terima saat ini dari pemateri-pemateri yang handal di Indonesia ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai amal yang tidak akan terputus sampai kami meninggal dunia ini. Menjadi amal baik kami. Ya Allah, lindungilah negeri tercinta kami ini ya Allah. Amin. Yaitu di Indonesia. Mudah-mudahan negeri yang kami pijak ini mendapatkan keberkahan darimu ya Allah.
Amin. Agar negeri yang kami pecah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Demikian doa yang kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semuanya. Amin ya Allah. Salam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Suntoro Eskom kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir pada acara seminar kita kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi untuk yang terakhir, mohon maaf, ini ada pembagian door prize bagi 10 pemenang atau peserta yang beruntung pada acara kita kali ini. Nah, jangan dulu pada keluar ya Pak Bu. Akan saya bacakan untuk 10 orang pemenang. Yang pertama ada Ibu Eli Fitriatun. Adakah orangnya? Masih ada, masih bertahan? Ibu Eli. Oke, yang kedua ada Ibu Hani Fatimatu Zahro. Boleh dibuka videonya, diaktifkan fitur suaranya juga boleh. Ibu kabeh. Yang ketiga ada Ibu Diah Maziatu Khalidah. Yang keempat ada Ibu Niswatun Fatihah. Yang kelima ada Bapak Hashim Ash'ari. Yang keenam ada Ibu Alfia. Yang ketujuh ada Bapak Amin Saputra. Kemudian ada Bapak Fajar Muntako. Kemudian ada Bapak Maria, Ibu Maria, mohon maaf, dan yang terakhir ada Ibu Mega Novitasari. Nah, itu dia tadi para pemenang atau peserta yang beruntung pada acara kita siang hari ini. Untuk hadiah, nanti hadiahnya adalah e-money yang akan ditransfer langsung oleh pihak panitia. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili panitia. Mohon undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Budi.